أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي
الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم صدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Musala Isan Gunung Laweh, Bapak Safril, namanya Pak Safril juga ya.
Bapak awas ade, ibu dah, ibu dah, enggak. Tadi di dua orang wakil dari Nurul Ihsan Nurul Aweh. Pada pagi ini kita akan bersama Dr. Rahmat Taufik SPTS OMA panjang. Inilah tamu kita dari Nurul Aweh, dua orang pengurus dan musyawarah Nurul Ihsan Nurul Aweh. Pada pagi ini kita dibahas manfaat salat subuh bagi kesehatan tubuh. Manfaat salat subuh bagi kesehatan tubuh. Terima kasih saja kepada beliau, Bapak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia juga lah kita dapat menghadiri kegiatan subuh rutin kita walaupun hari hujan, tapi alhamdulillah musala kita masih tetap ramai. Ini membuktikan bahwasanya bahwa hati kita itu sudah termusala. Jadi walaupun hari hujan, walaupun mata mengantuk, yang merupakan adalah ujian bagi kita untuk datang melangkah musala, tapi alhamdulillah musala kita tetap ramai. Kemudian salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh musala yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Moderator kita tadi, Pak Humas kita, bahwasanya pada pagi ini kita akan melihat manfaat salat subuh itu dari segi kesehatan. Mungkin kalau dari segi amal ibadahnya, setiap ibadah itu pasti mempunyai manfaat dan keuntungan bagi kita sebagai umat muslim. Tapi pada pagi ini, pada kesempatan pagi ini terkhusus kita melihat dari segi posisi kesehatannya bagaimana. Dan jadi pertanyaan bagi kita, kenapa cuma salat subuh saja yang kita bahas pada pagi ini, Bapak Ibu? Jadi setiap salat itu ternyata Bapak Ibu setelah dikaji yang 5 waktu itu, yang salat subuh kenapa kita lakukan di awal pagi, kemudian salat zuhur yang kita lakukan di tengah hari, kemudian salat asar ketika menjelang matahari terbenam dan maghrib dan isya. Itu ternyata dari segi kesehatan itu mengandung berbagai macam manfaat. Itu berhubungan dengan waktunya, juga berhubungan dengan jumlah rakaatnya. Jadi karena itulah pada kesempatan pagi ini kita terkhusus kita awali dengan salat subuh terlebih dahulu. Mungkin nanti pada kesempatan berikut kita mulai membagi atau membahas tentang salat zuhur, asar dan maghrib ya. Mungkin ibu-ibu sedikit diperhatikan ibu-ibu ya. Ya karena bukan karena ternyata betul apa yang disampaikan oleh Pak Amirwan ya. Pak Amirwan, bahwasanya kalau seandainya kita berbicara di depan, kemudian macam juga berbicara di belakang, ternyata juga berpengaruh terhadap yang kami menyampaikan ternyata. Kenapa? Konsentrasi yang akan menyampaikan itu juga terganggu ternyata Bapak Ibu. Jadi tidak salah almarhum Ustaz Mirwan kalau seandainya dia menyampaikan pengajian dia berhenti. Dan ini terbukti pada sekarang ini. Tadi saya mulainya sedikit lancar saja, tapi karena ibu kita langsung lihat ibu-ibu dan bapak-bapak memperhatikan, jadi saya agak pecah presentasi saya tadi ya.
yang tadinya awalnya lancar, kemudian tidak tahu pakai sampai sekarang ini. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau seandainya tidak banyak waktunya, tidak banyak waktu kita, paling 15 sampai 20 menit kita tahan dulu di tempat untuk berbicara, sehingga apa yang kita sampaikan pada pagi ini dapat disampaikan secara lancar. Jadi itu apa tadi Bapak Ibu? Jadi saya pun tidak ingat apa saya tadi kata ini. Padahal ada konsep tadi itu, sudah di konsep apa yang disampaikan, tapi karena kita berbicara, orang berbicara ini tidak tahu apa sampaikan lagi. Jadi mohon maaf atas, bukan Ibu yang salah, saya yang salah nih. Jadi kemampuan saya untuk berbicara itu masih minim untuk menyampaikan apa yang disampaikan pada pagi ini. Baiklah, pada pagi ini manfaat yang akan kita berikan itu adalah manfaat salat subuh bagi kesehatan tubuh kita. Mungkin dari sedikit pengantar ya, ini ayat yang menyatakan, mungkin masih banyak ayat-ayat yang lain ya, ayat yang lain. Tapi ini salah satunya adalah surat Al-Isra ya, surat Al-Isra ayat 78 yang menyatakan bahwasanya, yang artinya diri kala salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan diri kala pula salat subuh. Sejumlah salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini salah satu dasar kita ya, salah satu ajakan dari Allah. Mungkin ada ayat-ayat yang lain yang bisa kita cari nanti. Jadi kalau kita pagi ini adalah mengenai segi kesehatannya, ini ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Yang pertama itu adalah salat subuh itu menjaga kesehatan paru-paru. Jadi Bapak Ibu, bumi ini 24 jam itu Bapak Ibu itu ada yang disebut dengan irama sirkadian namanya. Irama sirkadian itu adalah ibarat satu irama dimulai dari pagi yang dalam keadaan kita tenang, kemudian menjelang siang agar meningkat frekuensi bagaimana kondisi bumi tadi, kemudian siang mencapai puncaknya, maghrib sudah mulai menurun, kemudian subuh dia harus menurun lagi istirahat, dan begitu selama 24 jam. Itu yang disebut dengan irama sirkadian bumi itu. Jadi kalau seandainya kita ingin sehat Bapak Ibu, irama sirkadian bumi itu harus diikuti oleh irama sirkadian tubuh kita. Artinya kalau seandainya bumi dalam tanda kutip pagi itu dia baru bangun dan mengawali kehidupan, kita sebagai manusia pun di saat itu juga baru bangun kembali kehidupan. Jadi kita ikut, kalau kita ingin tubuh kita sehat, maka ikutilah irama sirkadian dari bumi tadi. Dan ini mungkin juga Bapak Ibu sudah merasakan, dan saya sendiri sudah merasakan, kalau seandainya kita melawan dalam tanda kutip melawan dari irama sirkadian bumi itu, besoknya walaupun tidak sakit tapi tidak ada kesegaran kita rasakan. Dan itu juga sudah kami rasakan dulu pada waktu masih dokter bedah umum. Sudah sebagai dokter umum, di mana kita shift di rumah sakit. Kalau seandainya kita shift malam itu Bapak Ibu kan betul-betul terjaga. Misalnya semalam 8 jam. Walaupun besoknya kita ganti tidur itu mungkin bisa lebih dari 8 jam atau 10 jam misalnya, tapi kesegaran itu tidak kita dapatkan. Kita masih letih, kita tidak bersemangat. Itu kenapa? Karena itu kita melawan dari irama sirkadian bumi itu. Jadi ibu bapak ibu, mungkin kalau bapak-bapak dan ibu sudah bisa diikuti irama sirkadian bumi, tapi kalau seandainya di rumah ada ponakannya, ada anaknya, karena pengaruh dari TV, pengaruh dari medsos, pengaruh dari game yang diikuti, sehingga dia melawan dari irama sirkadian tadi, maka itu di kemudian hari kalau seandainya itu dilakukan terus, dia akan mengalami beberapa penyakit yang sedang dihadapinya. Nah, jadi itulah rahasia kenapa yang pertama itu, kenapa salat subuh ini menyebabkan menjaga kesehatan paru-paru kita. Yang pertama itu adalah karena kita mengikuti irama sirkadian bumi. Artinya pada pagi itu kita bangun, dan satu lagi adalah kalau pagi ini Bapak Ibu udara betul-betul segar. Artinya apa? Walaupun kita berada di perkotaan yang tingkat polusinya cukup tinggi, tapi pada pagi ini di mana kendaraan minim yang beredar, kemudian juga mungkin pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi itu cukup tinggi, atau adanya pembakaran-pembakaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, sehingga polusi udara itu pada pagi ini betul-betul minimal.
Dan alangkah bagusnya, terbayangnya Bapak Ibu, pada waktu paru-paru kita awali untuk bernafas lagi, untuk bernafas di lingkungan terbuka, dia menghirup udara yang sangat segar sekali, yang sangat minim sekali dengan kondisi tadi. Jadi karena itulah kita mengimbau ya, satu saja dulu dari segi kesehatan ini, kita mengimbau bagaimana kita bangun pagi ya, kita keluar rumah, lebih bagus keluar rumah lagi, tidak di rumah, keluar rumah. Kita hidup udara segar ini dan kita bersama-sama melakukan salat subuh, terutama di musala Al-Qibah yang kita cintai ini. Jadi selain kita dapat manfaat pahalanya, juga kita mendapat dari segi kesehatan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, menjaga kesehatan paru-paru. Apalagi paru-paru bagi seusia kita ini, di mana paru-paru sudah kita pakai 60 tahun, 70 tahun, sudah pernah kita kontak misalnya dengan asap rokok misalnya, atau sudah pernah kita menderita penyakit-penyakit yang hubungan dengan paru tapi sudah sembuh sekarang. Paru-paru ini ibu-ibu, walaupun sekarang dalam keadaan sehat, tapi pada waktu dulu pernah terinfeksi misalnya, pernah kontak dengan asap rokok yang cukup lama misalnya, pernah kontak dengan lingkungan kerja misalnya, berhubungan dengan polusi, walaupun sedang sehat sekarang, tapi masih ada jaringan-jaringan sikatrit yang menyebabkan fungsi paru itu sedikit berkurang. Makanya Bapak Ibu, ini juga salah satu alasannya kenapa pada saat sekarang ini saya agak sedikit sesak dibandingkan dengan usia saya dulu dengan frekuensi kerja yang sama. Kenapa sekarang ini saya sedikit aja dari bahasa Minangnya dengan dengan kondisi yang tidak apa-apa. Nah, ini mungkin salah satunya. Salah satunya adalah mungkin fungsi paru kita sudah sedikit berkurang. Karena begitu lamanya kita pakai, sehingga dalam selama pemakaian kita itu ada kondisi yang menyebabkan kedefisiennya paru-paru kita. Jadi itulah bagus satu lagi kita awali pagi itu dengan kita menghirup udara segar, kita menghirup udara tanpa polusi, sehingga nanti paru-paru kita terjaga dengan kondisi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah relaksasi otot. Nah, jadi dengan kita melaksanakan salat subuh ini, ibu, kita melakukan senam dalam tanda kutip, senam terhadap otot-otot kita yang telah kita istirahatkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya kita tidur selama 6 jam, misalnya kita tidur selama 8 jam. Dengan kondisi tersebut otot kita itu dia tidak berubah posisinya. Walaupun dia akan ada juga perubahan pada kita tidur, tapi perubahannya itu sangat minim sekali. Apa akibatnya otot yang didiamkan dengan jangka waktu yang lama tersebut? Tentu sedikit banyaknya timbul kekakuan di sana. Apalagi dengan kondisi-kondisi dengan purna bakti kita ini lagi. Dengan kondisi purna bakti kita ini, kemudian kita tidur istirahat selama 6-8 jam, di mana 6-8 jam itu kondisi dia bergerak cukup minim, misalnya terlentang sekian jam, merengki sekian jam, jadi kondisi tersebut tentu timbul kekakuan pada otot kita. Dan bagaimana cara menghilangkan kekakuan pada otot kita tadi? Bagaimana supaya yang kaku tadi menjadi relaksasi? Salah satu caranya adalah kita melakukan gerakan pada otot tadi. Nah, sebagai umat Islam, kenapa kita harus kenapa kita harus melakukan senam seperti ini? Kenapa kita harus mengaktif? Sebenarnya bagus juga Bapak Ibu. Tapi kenapa fasilitas yang diberikan oleh Allah, fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam bentuk salat subuh, kenapa tidak kita gunakan? Dan salah satu lagi penelitian telah dilakukan Bapak Ibu, bahwasanya gerakan salat yang dilakukan oleh umat Muslim ini adalah mencakup, sudah bisa merelaksasikan hampir 100% dari otot yang berada di tubuh kita. Mungkin beberapa gerakan senam dia terfokus pada relaksasi pada khusus otot-otot tertentu. Misalnya dia berfokus untuk daerah bagian atas, ada tuh. Ada juga yang fokus untuk gerakan untuk otot bagian gerakan bawah, ada seperti itu. Tapi kalau untuk salat dilakukan oleh umat Islam ini, berdasarkan penelitian, dia sudah bisa merelaksasikan hampir 100% dari otot yang berada di tubuh kita. Nah, karena sudah dikasih fasilitas seperti oleh Allah seperti itu, maka akan sangat rugi sekali kalau seandainya ini kita tidak pergunakan Bapak Ibu. Nah, jadi inilah salah satu. Yang kedua adalah manfaat salat subuh bagi kita adalah
merelaksasikan otot dan badan tubuh kita. Mungkin Bapak Ibu lihat dari gambar, sesuai dengan gambar mana, di mana sebelah kanan begitulah posisi kita. Hampir 6 sampai 8 jam posisi kita seperti itu. Mungkin kalaupun berubah ya tidak banyak perubahan. Mungkin miringnya sedikit berubah, tapi posisi kita berbalik. Mungkin kita ke kamar mandi sebentar, dia kembali lagi seperti itu. Nah, dengan 6 sampai 8 jam tersebut, timbullah kekakuan yang digambar tengah itu adalah kekakuan yang paling kita rasakan di kita bangun. Mungkin ibu-ibu atau bapak sudah merasakan ketika bangun agak berat di tengkuknya. Mungkin bisa juga pas bangun agak berat di pinggangnya. Mungkin pas bangun itu bisa juga di daerah ekstremitas atau di daerah tangan dan kakinya. Disitulah titik-titik kekakuan itu paling banyak tersebut. Dan mungkin juga pernah Bapak Ibu pernah mengalami pas bangun itu apa ada kepercokan apa? Ya kram kebas. Setelah naik bati ya mungkin pernah mengalami naik bati. Istilahnya naik bati ya, tapi ini adalah kekakuan yang maksimal di otot, di mana kita terlalu sibuk di siang hari, kemudian kita istirahat, kemudian kadang malam hari kita terserang dengan kondisi seperti itu. Ini adalah lebih tinggi lagi tingkatannya daripada kram atau kebas tadi. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, kita lihat di sebelah kiri. Ini adalah gerakan-gerakan yang salah yang kita lakukan. Nanti kita kaji lagi pada pertemuan berikut Ibu. Apa saja otot-otot yang dipengaruhi atau direlaksasikan pada sholat selama kita melaksanakan. Jadi, ini bagi kanan begitu kaku. Di sini adalah gerakan-gerakan mulai kita takbiratul ihram, di mana pada takbiratul ihram kita melatih gerakan pada tangan kita. Kemudian pada waktu kita ruku kita melatih otot-otot di punggung kita sampai nanti kita tahiyat akhir. Ini adalah salah satu dari manfaat salat subuh yang kedua, yaitu relaksasi otot. Apa manfaat salat subuh yang ketiga Bapak Ibu? Yang ketiga adalah memperkuat daya pikir kita. Kenapa bisa sampai begitu? Pertanyaannya, kenapa salat subuh bisa memperkuat daya pikir kita Bapak Ibu? Itu kembali lagi kepada irama sirkadian yang kami sampaikan di awal tadi. Di mana kita namanya manusia tentu tidak lepas dari problematika yang mempengaruhi pikiran kita Bapak Ibu. Mempengaruhi kita, ada kita bermasalah di lingkungan kerja, ada kita bermasalah di lingkungan keluarga kita sendiri mungkin dengan anak keponakan kita, atau bisa juga bermasalah dengan orang di lingkungan kita. Hal ini adalah tentu akan mempengaruhi daya pikir atau daya pola pikir kita. Coba Bapak Ibu, dengan adanya peningkatan emosional di tubuh kita, itu juga akan mempengaruhi daya pikir kita nantinya. Nah, kenapa salat subuh ini kita bisa kita katakan bisa memperkuat daya pikir? Perjalanan seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada waktu kita beristirahat, seperti tadi, artinya pada waktu kita tidur tadi, kita tidak saja mengistirahatkan tubuh kita secara fisik, tapi juga mengistirahatkan tubuh kita secara psikis atau secara psikologis. Nah, pada saat tubuh kita beristirahat secara psikologis tadi, tentu emosi tubuh kita akan hilang atau artinya bisa kita lupakan sementara. Jadi problematika atau problem yang ada di pikiran kita pada waktu kita tidur itu, dia juga sedikit menurun. Nah, pada waktu dia start bekerja lagi Bapak Ibu, dia bekerja itu kita awali dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai bekerja dengan kita melaksanakan salat. Dia mulai bekerja lagi dengan kita mengucapkan ayat-ayat suci. Dia bekerja lagi dengan kita memperdengarkan seperti tadi, memperdengarkan ayat suci. Itu adalah start yang baik sekali pada pikiran kita. Sehingga nanti efeknya apa? Efeknya rangsangan listrik atau impuls listrik di otak kita itu menjadi aktif lagi, sehingga nanti daya pikir kita itu akan lebih bagus lagi. Mungkin dapat kita contoh Bu Mira almarhum ya, almarhumah dari orang tua Bu Mira dari dulu, umurnya sudah 80 ya, 85, tapi pada waktu tersebut kalau kita mudah-mudahan kalau seandainya ada acara kata Qur'an, di mana pada awal-awal kita masih pakai buku, tapi
ibu mudah bisa kalau sudah bisa kenapa? Itu kenapa? Karena ada rutinitas yang dilakukan oleh beliau, rutinitas dilakukan oleh beliau mungkin dari mudanya selalu salat subuh, sehingga dengan beliau seperti itu, seperti mekanisme yang kami sampaikan tadi, sehingga pola daya pikir beliau itu semakin kuat. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu kita di sini ini karena kita sudah di usia purnama bakti, jangan sampai nanti kondisi pikir itu menghampiri kita nanti, jangan sampai nanti. Dan salah satu pencegahannya adalah bagaimana kita rutin melakukan salat subuh, bagaimana salat subuh itu bisa kondisi seperti itu yang kami sampaikan tadi, di mana pikiran kita itu dia mulai bekerja itu, tapi yang terpapar yang terpapar di pikiran kita itu adalah ayat-ayat Allah. Jangan nanti sampai kalau seandainya nanti dia pas bangun itu dia terpapar dengan musik-musik, dengan apa-apa, dengan kebohongan duniawi, nanti daya pikirnya itu akan cepat mengalami penurunan seperti itu. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, manfaat salat subuh yang ketiga yaitu memperkuat daya pikir kita. Ini yang kami sebut tadi bapak ibu, itulah yang disebut dengan irama kerja bumi ini. Ini adalah gambaran otak kita ini yang di tengah ini. Yang berikutnya yang keempat Bapak Ibu adalah meningkatkan sirkulasi darah atau meningkatkan aliran darah kita. Yang gambar kanan ini yang gambar ilustrasi, yang kiri ini adalah gambaran bagaimana sirkulasi di tubuh kita. Yang besar ini adalah organ jantung kita yang berfungsi untuk memompahkan semua darah ke semua aliran di tubuh kita, dan nanti juga dia menerima aliran darah kotor dari tubuh kita. Nah, kenapa salat subuh seperti ini, kondisi seperti ini, Ibu? Jadi aliran darah di tubuh kita ini, Ibu, Bapak, Ibu, selain karena dipengaruhi oleh pompa dari jantung tadi, juga dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gravitasi bumi ini adalah daya tarik bumi. Jadi kalau seandainya kita sebenarnya aliran itu kalau yang normalnya kan dari atas ke bawah, karena dia dipengaruhi oleh gravitasi bumi tadi. Tapi karena adanya pompa jantung yang kuat tadi, dia bisa melawan dari gravitasi bumi tadi. Artinya di aliran darah kita bisa mengalir dari bawah ke atas karena ada pompa tadi. Nah, kemudian bagaimana salat subuh ini bisa meningkatkan sirkulasi darah ini, Ibu? Jadi pada waktu kita tidur, Ibu, dengan posisi berbaring antara kepala dengan kaki itu kan hampir sama tinggi dalam keadaan datar. Jadi pada waktu tersebut daya pompa jantung itu tidak begitu maksimal karena yang akan dialirkannya tidak ada yang menantang gravitasi bumi, karena dia posisi kita dalam keadaan datar. Nah, pada waktu kita bangun inilah mobil apa ya? Karena pada waktu kita bangun ini, di mana posisi kita yang tadi dalam keadaan datar, kemudian kita dalam keadaan berdiri, tentu posisi kepala kita di atas dari posisi jantung. Kalau seandainya tidak ada fungsi jantung di sini, tentu tidak ada aliran darah ke kepala kita. Nah, dengan kita bangun di subuh hari, kemudian kondisi lingkungan kita masih segar, kondisi kita masih mengikuti sirkadian bumi tadi, maka pada waktu itu kerja jantung itu akan lebih meningkat sehingga aliran darah itu samalah jumlahnya ke otak dibandingkan pada waktu kita berbaring tadi, disebabkan karena ada pompa dari jantung tadi. Karena apa? Karena itu diawali dengan pagi pada waktu subuh, tentu daya pompa jantung ini akan sangat bagus sekali kalau seandainya dirangsang pada waktu pagi hari. Pesan yang kami sampaikan salah satunya juga Bapak Ibu adalah kalau Bapak Ibu bangun pada pagi hari, pada bangun bukan saja pagi hari saja dalam posisi berubah tadi, jangan langsung dirubah posisinya, Artinya apa? Bertahap dirubah posisi tadi. Apalagi dengan usia kita yang pernah bakti ini.
Misalnya pada waktu berbaring, duduk sebentar dulu, sudah agak hilang pusingnya, berdiri, agak berpegangan, kemudian sudah agak hilang oyongnya, baru dia tukar melangkah. Beda dengan anak-anak kita yang masih muda, karena fungsi pompa jantungnya masih bagus dan aliran yang juga masih bersih. Tapi dengan kondisi kita usia bakti, pompa jantung kita sudah tidak maksimal lagi, kemudian aliran pembuluhnya juga sudah mulai agak kotor situ, karena mungkin kotor karena kolesterol, mungkin kotor karena gula darah, mungkin kotor karena asam urat, mungkin sehingga luminya mengecil. Kalau dia mengecil, kemudian pompanya juga sedikit lemah, tentu alirnya tidak sama lagi, sudah kurang lagi. Nah, kepala kita ini, otak kita ini tentu ada jumlah minimal yang harus terpenuhi dulu untuk dia bekerja. Jadi kalau seandainya ini di luar kajian itu cuma nasihat yang kami berikan. Jadi kalau seandainya kadang Bapak Ibu pas bangun itu ada terasa oyong mungkin, agak terasa kambuh, vertigo mungkin, itu itulah mekanismenya. Jadi jangan heran nanti kita dengar ada saudara-saudara kita atau ada sahabat-sahabat kita yang misalnya jatuh pas pada bangun ada. Tapi yang terburuk itu adalah meninggal pada saat itu. Nah, jadi itu adalah salah satu untuk terhindar dari kondisi kita seperti itu. Kalau sudah usia-usia kita punah bakti ini, perubahan posisi dari tidur ke duduk, dari duduk ke berdiri, dari berdiri ke jalan, lakukanlah secara bertahap. Jangan nanti langsung berdiri hingga aliran darah kita tidak maksimal ke sana, bisa jatuh, bisa kita mengalami stroke di situ, atau kita bisa mengalami serangan jantung yang ujungnya adalah yang terburuk adalah menimbulkan kematian nanti. Jadi ini adalah nasihat di luar dari kajian kita tentang manfaat subuh pada pagi. Kemudian yang terakhir karena kita dibatasi waktu oleh Ibu adalah kembali kepada manfaat subuh yang kelima itulah menyehatkan jiwa. Menyehatkan jiwa kita ini seperti kami sampaikan tadi adalah selain tidur, selain kita mengistirahatkan kita secara fisik, juga mengistirahatkan kita secara psikis. Mungkin ini juga terasa lebih, terutama nih bapak-bapak yang emosinya agak sedikit tinggi, kemudian rasa meledak, dia agak sedikit marah dengan permasalahan-permasalahan yang hadapi. Mungkin pada waktu dia pagi hari mungkin itu akan sedikit berkurang. Dan akan lebih bagus lagi kalau seandainya pas bangun itu kita di pagi hari mengikuti irama sirkadian bumi, dan kemudian kita cocoki atau kita cerocoki jiwa kita tadi dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga nanti apapun permasalahan terberat sekalipun di bumi ini bisa kita atasi dengan kondisi-kondisi kita pada pagi ini. Jadi itu Bapak Ibu, kita ulang sebelum kita tutup. Ada manfaat salat subuh ya, manfaat salat subuh. Sebenarnya banyak lagi begitu banyak kalau kita lihat di perpustakaan, begitu banyak sekali manfaat salat subuh ya, salat subuh khusus salat subuh bagi kita. Tapi ini kami ambil dari 5 yang terbanyak. Itu yang pertama, ini menjaga kesehatan paru-paru. Ini berhubungan dengan kondisi lingkungannya masih bersih di pagi hari. Kemudian juga relaksasi otot ya, relaksasi otot, di mana salat itu merupakan dalam tanda kutip adalah senam terbaik yang bisa kita berikan pada tubuh kita, di mana otot-otot yang sudah kaku selama 6 sampai 8 jam selama kita tidur. Kemudian berikutnya adalah memperkuat daya pikir, di mana pada usia-usia kita kondisi daya pikir kita sudah mulai menurun. Tapi dengan kita melaksanakan salat subuh dengan kondisi lingkungan yang masih baik, itu juga merupakan menu yang terbaik bagi pola kita, terutama jaringan yang ada di otak kita. Kemudian juga meningkatkan sirkulasi darah, di mana pada waktu kita tidur sirkulasi darah kita dalam keadaan datar, sehingga fungsi pompa jantung tidak maksimal. Kemudian yang kita dengan berdiri, itu adalah rancangan bagi jantung kita dan aliran darah untuk bekerja lebih maksimal lagi. Yang terakhir adalah untuk menyehatkan jiwa, karena tidur itu tidak saja mengistirahatkan tubuh kita secara fisik, tapi juga untuk mengistirahatkan tubuh kita secara psikis atau secara kejiwaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu. Ada yang menunjuk? Nanti kita lupa ya. Silakan Pak. Berhubungan dengan sirkulasi darah, apakah waktu tidur seharusnya lebih tinggi tekanannya atau
Jadi karena Tes. banyak bersemangat gitu. Ya, jadi pada waktu kita tidur, Bapak Ibu, kondisi pompa jantung kita itu akan sedikit menurun. Kenapa akan sedikit menurun? Pertama dari segi posisi tadi artinya tidak ada aliran yang harus melawan gravitasi bumi. Jadi kalau seandainya tidak ada aliran yang melawan gravitasi bumi, tentu pompanya akan sedikit berkurang. Kemudian yang satu lagi, dalam keadaan kita tidur itu tentu kita dalam keadaan istirahat. Dalam keadaan istirahat, kalau seandainya tubuh kita dalam keadaan istirahat, tentu aliran darahnya tidak sebanyak yang dibutuhkan pada waktu kita beraktivitas. Dan kalau seandainya aliran darah tidak sebanyak yang kita butuhkan, tentu dia memompa pun tidak akan sebanyak kondisi pada waktu tersebut. Nah, itu adalah pada waktu kita tidur. Kalau dihitung tensi kita, diukur tensi kita pada waktu tidur, biasanya lebih menurun dibanding pada waktu kita dalam keadaan bekerja atau dalam beraktivitas. Dokter, Pak. Ya. Tanya cik dokter. Kalau ikut kejadian sehari-hari sebelum sembahyang subuh itu kan mandi, Ya. mandi kan. Tapi kalau tidak mandi itu memang berbeda rasanya kalau lo mandi gitu ah. Jalan ke surau itu agak capek sedikit pada mandi. Itu memang kejadian seperti itu. Ya. Ada jawaban ilmiahnya. Ada ya. Ya. Itu pula kan kalau menyehatkan jiwa tadi. Menyehatkan jiwa itu rata-rata mencari kawan jiwa kalau lo semuanya galak-galak banyak galak. Ayo, kalau tengah hari itu banyak bodoh-bodohnya. Jadi merasa itu memang ada lazim kejadian seperti itu. Terima kasih Ustaz. Nah, ya. Jadi jawaban ilmiah dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pocan tadi adalah pada waktu mandi lebih segar ya Pak ya, lebih segar. Betul sekali. Jadi pada waktu kita tidur itu kan sel-sel tubuh kita mulai dari ujung kepala sampai ke kaki itu dalam keadaan istirahat. Jadi kalau dia terpercik dengan air, terutama air wudhu, dia akan terangsang. Agar dia terangsang, tentu dia akan bekerja lebih maksimal, yang akibatnya menimbulkan rasa segar kepada kita. Jadi kalau seandainya ibu bapak ibu cuma merangsang di daerah area wudhu saja, misalnya kepala, tangan, kemudian daerah bagian tengahnya terkena air, tentu itu yang terangsang di saat itu. Tapi kalau seandainya dibawa mandi mulai dari ujung kepala sampai kaki, tentu sel-sel seluruh tubuh kita itu akan terangsang dengan adanya percikan air tadi. Nah, jadi itu jawaban ilmiahnya. Kenapa kalau seandainya kita bawa mandi ternyata lebih segar kalau daripada sekedar kita melakukan wudhu? Itu banyak jawaban ilmiahnya. Karena kalau kita mandi itu seluruh sel dari ujung kepala sampai kita ini dia terbangun dengan dalam tanda kutip terbangun dengan percikan air yang kita berikan kepada tubuh kita. Dan ternyata telah dibuktikan oleh Pak Ucan. Beliau menyampaikan bahwa kalau seandainya cuma berwudhu dibandingkan dengan bawa mandi lebih kencang dalam kemaslahan pada waktunya. Itu apanya? Itu jawabannya. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Kedua tadi Menyehatkan jiwa. Ya betul ya. Jadi Bapak Ibu, selain kita salat subuh ini ya betul kata Pak Ucan, dengan kita bertemu dengan saudara-saudara kita bersaudara kita di musala, kita bersenda gurau, kita bisa membagi kalau ada permasalahan yang kita hadapi. Ini adalah nilai positif yang dapat kita dapatkan dengan kita melaksanakan salat subuh, dan salat subuhnya kita laksanakan di musala atau di masjid dengan bertemu dengan saudara-saudara kita satu. Jadi dokter, ternyata saya ukur tekanan gas saya bangun tidur itu cenderung di apa ya? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau seandainya kita ukur pas bangun, dia juga dengan ada peningkatan kalau istilah medisnya itu adalah hipertensi ortostastik namanya, atau peningkatan tekanan darah pada waktu bangun. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya di tubuh kita sudah ada sedikit permasalahan di jantung misalnya, kemudian ada sudah sedikit di alirannya juga ada permasalahan dibanding dengan jantung dan sudah tidak ada permasalahan. Pada waktu jantung mulai bekerja, dia mulai bekerja memompakan jantung itu,
tentu dia dayanya itu lebih tinggi dibanding kalau seandainya jantung itu dalam keadaan baik dan atau pembuluh darah dalam keadaan baik. Ya, jadi begini seperti itu. Otak itu kita anggap aja membutuhkan pada waktu kita bangun itu membutuhkan volume darah misalnya 1 liter misalnya 1 liter. Pas pada waktu kita bangun, tentu otak dan pembuluh darah harus memompahkan darah ke otak dengan volume seperti itu, supaya pada waktu kita pada anak-anak muda yang dalam masih keadaan jantungnya masih bagus, aliran darahnya masih lancar, tentu untuk mencapai 1 liter tadi itu tentu tekanannya tidak betul-betul cukup tinggi. Tapi kalau seandainya jantung kita sudah ada bermasalah, kemudian juga pembuluh darahnya juga sudah mulai menyempit, supaya volume 1 liter ini tercapai, tentu dia membutuhkan tenaga yang lebih besar dibanding kalau seandainya dia masih dalam keadaan sehat. Makanya pada waktu kita bangun itu, apalagi pada orang-orang tua, jantungnya itu tuh lebih tinggi tekanannya dibanding kalau seandainya. Itulah kembali kepada nasihat yang kami berikan tadi itu. Makanya kalau seandainya kita bangun, kita bertahap, artinya kita duduk dulu baru, tentu volume darahnya dibutuhkan oleh otak kita itu tadi tidak sebanyak kalau seandainya kita langsung beraktivitas berdiri. Dan semakin tinggi semakin tinggi volume yang dibutuhkan oleh otak tadi darahnya, tentu supaya dia mencapai jumlah tersebut, tentu jantung ini lebih tinggi lagi dia memompahkan kemampuan dia memompa. Dan kalau seandainya itu mendadak kita lakukan, ada suatu saat jantung ini tidak bisa mampu lagi. Nanti jatuh kita kepada yang namanya serangan jantung. Atau bisa jadi pembuluh darahnya, jantungnya masih kuat memompahkan, tapi pembuluh darahnya sudah sempit, sehingga nanti dengan aliran darah yang mendapat itu bisa pecah, nanti kita jatuh ke dalam kondisi stroke tadi. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kita dengar saudara kita atau sahabat kita mengalami serangan jantung pas bangun, mengalami stroke pas bangun, nah itu mekanismenya. Nah, jadi ya wajar Pak kalau seandainya pas bangun itu diukur dengan darah itu akan lebih tinggi dengan kondisi yang kita yang sudah purna bakti. Mungkin ada satu lagi terakhir ya. Silakan. Mandi sebelum subuh nih kira-kira jam berapa yang bagusnya? Ya. Kalau bagusnya kalau jam ya tidak begitu kita bahkan cuma dengan jarak lagi. Dengan jarak dari kita bangun tadi. Kalau seandainya kita bangun, adalah dulu sedikit adaptasi ya Pak. Adaptasi dengan tubuh kita. Jangan langsung kita bangun langsung apa. Tapi kita mungkin duduk terlebih dahulu, kemudian kita lihat lagi ya. Kita lihat apakah jarak waktu subuh itu masih agak panjang. Jika adaptasi lalu kita dulu mungkin sebentar. Mungkin kita sempatkan dulu buang air kecil atau buang besar hadas kita. Kemudian kita sempatkan dulu minum air putih dulu. Setelah rasanya sudah stabil, rasa pojok itu sudah mulai hilang, kemudian sudah sampai normal, siramlah ke tubuh kita dengan air yang mengalir tadi. Jangan nanti Bapak Ibu ini satu lagi ya, jangan juga dibiasakannya langsung bangun. Kemudian kita masih kelayangan, masih oyo, langsung kita siram di tubuh kita, itu juga tidak bagus juga. Jadi artinya kita masih vertigo minimal ya, vertigo minimal, masih oyo, kita siram yang artinya kita merangsang tubuh kita dengan siraman tadi. Tapi karena dia terangsang secara mendadak, kita masih oyo, bisa juga nanti itu kita kadang jatuh di kamar mandi. Jadi kalau jamnya itu menyesuaikan, tapi kalau bisa adaptasikan tubuh lebih dahulu dari bangun ke kondisi yang sudah dari tidur tadi, baru pada setelah kita mandi. Ya. Jadi itulah Ibu, mungkin masih banyak pertanyaan yang masih terpatri di pikiran Bapak Ibu karena kita dibatasi oleh waktu juga. Pada kesempatan lain kita bahas lagi. Ya, jadi pada kesempatan lain mungkin kita bahas lagi manfaat zuhur dan juga kondisi tertentu yang di mana
salat zuhur itu betul-betul ada fokusnya untuk kesehatan. Nanti kenapa di situ terjawab kenapa dilakukan di tengah hari, kenapa jumlah rakaatnya lebih banyak dari salat subuh, ada nanti dari segi kesehatannya. Nanti kemudian salat asar juga kita bahas, salat maghrib juga kita bahas, salat isya juga kita bahas. Yang artinya adalah bahwasanya setiap ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan saja untuk meningkatkan pahala kita di mana nanti ganjaran dalam surga, juga adalah untuk memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada yang tidak di tempatnya kami sampaikan. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala macam tamu. Kok jauh Pak? Ayo. Tamu jauh aku. Iya gak beda ya? Oh iya. Ayo gak beda teh. Oh iya Pak. Alhamdulillah ucapkan kepada Ustaz kita tadi Pak Dr. Turman Taufik yang telah memberi sedikit pencerahan atau modal buat kita bersama bagaimana ke depannya kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan beribadah, terutama dengan salat subuh secara bersama. Ini membuat tubuh kita lebih sehat lagi, pikiran kita lebih cemerlang lagi, dan dapat menjadikan kita umur panjang. Mudah-mudahan dengan umur panjang kita jadi berkah. Amin. Selanjutnya bagi jemaah Musalla At-Thayyibah, bagaimana persiapan khatam kita dengan waktu yang amat dekat. Jadi kita siap individu ataupun kelompok lebih serius lagi untuk mempersiapkan kelompoknya, untuk memperkuat kelompoknya, dalam artian ini untuk kita dan kembali kepada kita. Dengan sungguh-sungguh kita menghafal ayat, berarti kita sudah mendapatkan 3 ayat. Jadi 6 bulan kita sudah mendapatkan hafal ayat, itu luar biasa, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan karena awak dari Cukwi ini ada kawan-kawan yang pas, bisa di setel dia, bisa dipasang dia. Jadi ada waktu berlatih untuk mampasan dia. Itu gak karyo karya harusnya ibu. Mampasan kawan semua kawan itu gak lari aja mah, supaya setel ya kan. Jadi tampil orang itu rapi kok. Kan nampak agak Cukwi kok. Mudah-mudahan sedikit itu perhatian, mudah-mudahan menjadi perhatian buat kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak ada kopi kan kak? Kak di kiri kak. Ini. Nanti boleh deh. Betul. Kurang poin. Kok bisa apa dulu nggak doa? Ada bagian-bagian nadanya ada waktunya tuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dicari di dengan saudara
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, Yaman dan Iran. Insyaallah umat Islam bersatu melawan pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ